teman-teman sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat bergabung. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Dwirin Mauludin sana dalam mata kuliah statistik analisis pendidikan, statistik pendidikan, penelitian pendidikan. Materi saat ini yaitu analisis persyaratan data, ya, yaitu tentang uji homogenitas dan uji linearitas. Ya. Oke, untuk pertemuan mungkin perlu rekan-rekan ketahui bahwa uji homogenitas dan uji linearitas ini adalah lanjutan dari analisis persyaratan data sebelumnya, yaitu bahwa analisis persyaratan data ini terdiri dari tiga, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Ya, untuk uji normalitas sudah kita pelajari kemarin, yang terdiri dari uji Lilliefors dan uji C kuadrat. Fungsinya yaitu untuk mengetahui uh, apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Karena apa? Karena itu salah satu syaratnya yaitu data harus berdistribusi normal. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini merupakan salah satu syarat ya yang harus dipenuhi oleh suatu data yang akan dilakukan uji hipotesis. Jadi kalau memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas untuk penelitian kuantitatif eksperimen atau komparatif, maka bisa dilanjutkan ke uji hipotesis. Tetapi kalau tidak memenuhi persyaratan data, misalnya tidak homogen atau tidak linear, maka penelitian kuantitatif eksperimen atau komparatif ini tidak bisa dilanjutkan uji hipotesis dengan menggunakan uji parametrik, tetapi mungkin bisa dilakukan dengan uji non parametrik. Nah, uji homogenitas ini adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varians yang sama atau tidak. Nah, ini yang mungkin penting juga teman-teman perhatikan ya. Jadi dia eh, memiliki varians yang sama atau tidak. Kenapa yang dilihat itu varians ya? Karena di penelitian kuantitatif eksperimen ya atau komparatif ini ya kita harus syarat-syaratnya itu harus memiliki varian yang sama gitu loh. Nah, di sini teman-teman sekalian ya. Jadi suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varian sama atau tidak. Varian yang sama atau sebanding antar kelompok disebut dengan homogenitas. Nah, uji ini penting dalam analisis statistik, terutama ketika menggunakan uji parametrik seperti uji T atau t-test atau analisis varians, yang mengasumsikan bahwa varians antar kelompok yang dibandingkan itu harus sama. Nah, uji homogenitas ini dilakukan sebelum pengajuan hipotesis, ya, sebelum pengujian hipotesis, karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk memenuhi asumsi uji parametrik, ya. Yang kedua, menentukan jenis uji statistik yang digunakan. Jika hasil uji homogenitas ini menunjukkan bahwa varians antar kelompok tidak sama atau heterogen, maka kita harus menggunakan uji statistik non-parametrik atau metode lain yang tidak bergantung pada asumsi homogenitas. Ya, kemudian meningkatkan keakuratan dan keandalan hasil. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian, ya, bahwa uji normalitas dan uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis komparatif atau eksperimen. Jadi, uji homogenitas hanya dilakukan untuk penelitian kuantitatif eksperimen ya, atau komparatif. Untuk penelitian yang korelasi, ya itu tidak menggunakan uji homogenitas, tetapi menggunakannya nanti adalah uji linearitas. Ya. Oke, bagaimana langkah dalam perhitungan uji homogenitas? Ya. Yang pertama, memang kita harus menentukan uji dua pihaknya. Di sini ada H0 dan H1, ya. Kemudian kita menghitung varians masing-masing kelompok data. Kenapa varians yang dihitung? Ya, tadi karena kita ingin melihat ya, apakah bersifat homogen atau tidak data ini, gitu kan? Masing-masing kelompok data. Jadi
Kalau misalnya datanya berupa data tunggal, ya kita cari dulu nih varians untuk data tunggal ini. Nah, kalau berupa tabel distribusi frekuensi atau data kelompok, berarti cari varians dengan menggunakan rumus data kelompok. Nah, setelah diperoleh nilai varians, maka lanjutannya adalah kita bandingkan atau kita bagi varian terbesar dibagi varian terkecil. Jadi nanti kita lihat hasilnya, mana yang varian terbesar, mana yang varian terkecil. Kan? Itu udah kita mendapatkan nilai F hitung. Nah, kemudian setelah itu kita akan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Untuk apa? Untuk menentukan apakah diterima atau apakah homogen atau tidak. Nah, kriteria pengujiannya apa? Yaitu bahwa F hitung, kalau F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka nol diterima atau data homogen. Sedangkan kalau F hitung di sini lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima, artinya tidak homogen. Kemudian bagaimana cara mencari F tabelnya, teman-teman sekalian, di sini. Untuk mencari F tabel, ya, teman-teman harus menentukan dulu alfanya. Ya. Alfanya itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk penelitian pendidikan, alfa atau taraf kesalahan ya, sini atau taraf signifikannya ya. Di sini alfa yang kita tentukan adalah alfanya 0,05 atau 5%. Kemudian di sini di uji homogenitas ini ada DK1 atau disebut dengan DK pembilang. Rumusnya adalah N varian terbesar dikurangi 1. Maksudnya apa? N A di sini varian terbesar. Maksudnya adalah jumlah data dari data yang memiliki varian terbesar. Jadi kita harus melihat dulu varian terbesarnya mana. Nah, itu berarti N untuk DK pembilang itu berarti jumlah data dari kelompok data yang memiliki varian terbesar. Kemudian N-nya ini nanti dikurangi 1. Itu DK pembilang atau DK1. Sedangkan DK2 atau DK penyebut, yaitu jumlah data dari kelompok yang memiliki varian terkecil dikurangi 1. Nah, ini. Contoh soalnya kita lihat teman-teman sekalian di sini. Diadakan eksperimen pada 2 kelas. Nah, ini soalnya pun sudah jelas Anda ini kita bisa langsung menentukan bahwa ini adalah penelitian eksperimen atau kuantitatif eksperimen atau komparatif ya. Kenapa? Karena di sini di soalnya sudah disebutkan diadakan eksperimen pada 2 kelas yang berbeda. Nah, 2 kelas yang berbeda dengan jumlah siswa yang sama itu 20 siswa. Nah, di soal ini berarti jumlah datanya N-nya itu sama 20. Tapi bisa dimungkinkan jumlah datanya nanti berbeda. Ya, jadi untuk kelompok 1 itu 20, kelompok 2 18 misalnya gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian varians dari masing-masing kelas adalah S kuadrat 1 sama dengan 152, sekian, dan S kuadrat 2-nya 312, sekian. Nah, berarti di soal ini nilai variansnya sudah diketahui. Nah, varians itu rumusnya adalah S kuadrat. Nah, kalau soalnya belum ada nilai variansnya, berarti tugas kita adalah menghitung nilai variansnya dulu. Itu perlu diingat gitu ya. Jadi harus kita cari nilai variansnya. Kalau di soal itu belum disebutkan nilai variansnya. Oke. Kemudian apabila di soalnya itu hanya disebutkan nilai S-nya atau apa namanya S itu apa ya teman-teman sekalian? Nah, standar deviasi ya, standar deviasi berarti Anda harus mencari dulu nilai variansnya. Artinya dirubah ke nilai varian atau S kuadrat. Simpangan baku ya, simpangan baku atau standar deviasi itu kan rumusnya S. Nah, kalau itu yang diketahuinya di dalam soal, maka harus kita rubah dulu ke S kuadrat atau ke varians gitu loh, ya. Nah, di sini sudah diketahui nilai S kuadrat 1 dan S kuadrat 2-nya. Tinggal kita tentukan mana yang besar, mana yang terbesar,
kemudian dibagi yang terkecil. Ini udah jelas ya, 312 dibagi 152. Oke, hati-hati juga dalam perhitungannya ya, komanya, angkanya nanti harus hati-hati. Kemudian siapkan nanti kalkulator ya untuk menghitungnya. Nilainya berapa F hitung? 2,0537. Udah dapat nih F hitung. Kemudian kita akan membandingkan dengan F tabel. Makanya kita perlu menentukan dulu alfanya 0,05, kemudian deka pembilangnya yaitu N untuk varian yang terbesar, itu N-nya berapa, dikurangi satu. Nah, dalam hal ini ada 20, berarti 20 dikurangi satu. Kemudian deka penyebutnya sama, N-nya juga dikurangi satu. Jadi deka pembilang atau deka satu 19, deka penyebutnya atau deka 2-nya adalah 19. Bagaimana cara mencari F tabelnya? Kita lihat. Nah, Anda tinggal lihat di LMS itu ada tabel ya. Nanti Anda download ya kalau udah masuk ke waktunya, waktu perkuliahan. Nanti Anda download materi yang sekarang ke-6 itu ada materi ini ya, sama tabel distribusi. Nah, ini ya, tabel distribusi. Nah, ini yang lebih lengkap. Nanti kalau Anda mau pakai yang lain silahkan ya. Tapi ini saya kasih supaya Anda dapat ada panduan. Tabel distribusi. Yang mana yang kita pakai? Nah, ini soalnya ada beberapa tabel ya. Ada tabel Z ya. Yang kemarin ya tabel Z negatif, tabel Z positif. Kemudian ada tabel T. Nah, kita cari yang tabel F ya. Ingat ya, tabel F. Nah, ini. Tabel titik kritis distribusi F. Nah, alfanya kita cari yang 0,05. Mana 0,05? Oke, belum. Nah, ini 0,05. Tadi di soal ini DK-nya adalah DK 1-nya 19, DK 2-nya 19. Kita lihat di sini. DK 1 ini berarti pembilang, DK 2-nya penyebut. Yang mana? Oke. Masih 19. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya, 19. DK 1-nya 19, DK 2-nya 19 juga. Titik potongnya di mana? Titik temunya di sini. 2,168. Nah, ini yang perlu Anda ketahui caranya, yang harus Anda pahami ya. Cari dulu DK 1, DK 2, kemudian alfanya berapa. Nah, baru nanti kita lihat titik temunya berapa. Itulah nilai F tabelnya. 2,168. Kita lihat 2,168 atau 2,16. Baru kita bandingkan F hitung 2,0537 dengan F tabel 2,16. Berarti F hitung lebih kecil dari F tabel. Sehingga kesimpulannya adalah data homogen atau memiliki perbedaan varians data kelas. Jadi data bersifat homogen atau data adalah homo. Ini kesimpulan dari uji homogenitas. Baik, kalau sudah kita lanjut ke uji linearitas. Nah, uji linearitas ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah hubungan antara dua variabel atau lebih dapat dipresentasikan dengan model linear. Model linear berarti bahwa perubahan dalam satu variabel akan menghasilkan perubahan yang proporsional dalam variabel lain. Jadi misalnya variabel X naik, maka variabel Y pun akan naik sekian, kan? Dan seterusnya terus. Jadi nanti bersifat linear, ya. Terus ada perubahan ini, maka dia akan berubah naik, ini naik, ini naik terus gitu kan. Sehingga kalau dibuat garis itu akan nanti lurus naik gitu kan. Itu linear. Jika hubungan antara ini uji linearitas sering digunakan dalam analisis regresi. Jadi nanti ada analisis regresi juga ya. Baik regresi sederhana maupun regresi berganda untuk menentukan apakah data sesuai dengan asumsi linearitas.
Jika hubungan antara variabel tidak linear, maka metode regresi linear mungkin tidak menghasilkan estimasi yang akurat. Uji linearitas ini sangat penting dalam analisis statistik karena apa? Yaitu untuk memenuhi asumsi model regresi, yaitu harus bersifat linear, kan? Kemudian meningkatkan akurasi prediksi. Jika model yang digunakan tidak sesuai dengan hubungan yang sebenarnya, hasil prediksi akan menjadi tidak akurat. Jadi menguji linearitas ini akan membantu memastikan bahwa model yang digunakan adalah yang paling sesuai. Jadi model regresinya itu sesuai. Kemudian bisa memilih model yang tepat dan menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana penggunaan uji linearitas itu? Uji linearitas ini digunakan ya atau dilakukan untuk penelitian korelasional atau penelitian kausal sebelum kita melakukan uji hipotesis. Jadi sebelum uji hipotesis, maka kita harus melakukan uji linearitas dulu ya. Untuk penelitian yang desain penelitiannya adalah kausal atau korelasional atau korelasi. Itu yang harus dipegang oleh teman-teman ya. Nah, bagaimana langkahnya? Ini langkah-langkah melakukan uji linearitas atau regresi ini seperti ini. Kita lihat teman-teman sekalian. Nah, di sini nanti ada tabel rekap tabelnya nanti di akhir setelah kita menghitung ya perhitungan-perhitungannya nanti kita rangkum di dalam satu tabel. Nah, ini seperti ini. Ya, rumusnya juga ada semua. Oke, kita lanjut ke soal supaya Anda lebih memahami di sini ya. Kita berikan contoh soal. Penelitian mengenai pengaruh stres terhadap prestasi belajar siswa didapat data sebagai berikut. Ya. Penelitian mengenai pengaruh stres. Berarti kita ingin melihat variabel X di sini adalah pengaruh stres terhadap variabel Y prestasi belajar siswa. Misalnya di sini ada satu kelas ini misalnya ada 30 siswa. Siswa yang pertama, kedua, dan seterusnya. Ketika sudah dilakukan tes atau di sini ada untuk pengaruh stres variabel X di sini adalah dengan menggunakan biasanya menggunakan angket ya kuesioner diperolehlah siswa satu ini nilai X itu 98. Jadi tingkat stresnya itu adalah 98. Nah, kemudian variabel Y-nya prestasi belajarnya dapat 80. Sehingga si siswa satu ini dia memiliki nilai X-nya 98 dan nilai Y-nya 80. Ini nilai X dan Y ini tidak boleh dipisahkan. Misalnya eh, ditukar antara siswa satu dengan siswa dua, nilai X dan Y ini ditukar nggak bisa. Jadi pasangannya yaitu si A dapat nilai X-nya 98, Y-nya 80, ya udah itu pasangannya kan gitu kan. Nah, kita sebenarnya ingin melihat misalnya yang stresnya 94 misalnya. Oh, ternyata nilai Y-nya atau prestasi belajarnya 80. Coba dibandingkan nanti dengan yang nilai stresnya tinggi, tingkat stresnya tinggi. Oh, ternyata nilai Y-nya lebih rendah nih, 76 gitu kan dibandingkan yang nilai stresnya rendah ya. Terus kita akan melihat yang 101 gimana? Oh, 84. Nah, apakah ini ya kalau kita lihat apakah ini berpola linear atau tidak ya? Jadi yang memiliki nilai yang stres tinggi itu apakah nilai belajarnya atau prestasi belajarnya tinggi juga atau malah kecil, ya kan? Nah, itu. Nanti secara teorinya misalnya seperti apa? Siswa yang tingkat stresnya tinggi itu akan memiliki nilai prestasi belajarnya kecil. Nah, apakah ini benar nggak? Nah, hipotesis ini. Nah, itu nanti yang akan kita uji nanti di uji hipotesis. Tetapi untuk saat ini kita akan melihat polanya linier atau tidak gitu. Kalau polanya linier, maka ya bisa jadi di uji hipotesisnya kita bisa lakukan uji hipotesis dan bisa diterima kan gitu kan. Artinya tidak terdapat hubungan kan gitu kan. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian, nah ini ada kalau di soalnya hanya sampai variabel Y di sini misalnya nomor terus variabel X variabel Y, maka kita harus menghitung membuat kolom-kolom yang ada di sini, yaitu kolom XY, ya berarti variabel X dikali variabel Y, kemudian kolom X kuadrat, dan kolom Y kuadrat. Tapi kalau nanti di soal misalnya gitu kan, itu sudah ada semua, berarti kita enak nih, tinggal menghitung, dijumlahkan. Nah, ada jumlah X atau sigma X, ada
sigma Y, sigma XY, sigma Y, X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Fungsinya untuk apa ya tabel penolong ini? Untuk membantu kita dalam menghitung atau melakukan langkah-langkah yang ada di uji linearitas ini. Ya, perhitungan-perhitungan ini kita akan dapatkan data-datanya itu dari sini gitu loh. Oke, ya. Nanti kita lihat di sini teman-teman sekalian. Yang pertama itu kita harus menentukan persamaan regresinya, yang nanti akan diuji apakah persamaan regresi ini berpola linier atau tidak. Ya. Bagaimana persamaan regresinya kita hitung? Kita lihat rumusnya dulu. Rumus untuk persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX. Yang akan kita lihat, akan kita cari itu adalah nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Sehingga nanti di persamaan regresinya, nilai A dan B-nya itu nanti akan terganti menjadi nilai berapa. Nah, kita mulai dulu dengan menentukan X rata-ratanya. Nilai X rata-rata itu adalah sigma X dibagi N. Tahapannya itu ya. Kemudian sigma Y rata-ratanya adalah sigma Y dibagi N. Sigma X dan sigma Y ada di tabel penolong ini. Nah, ini sigma Y, sigma X, ini sigma Y. Anda tinggal ambil. Kemudian jumlah datanya berapa? Jumlah data itu jumlah siswa di sini adalah 30. Nah, ini. Oke, ini kita lakukan di awal. Untuk nanti menghitung di sini, menghitung A-nya. Nah, sekarang B. Rumus B-nya itu adalah sama dengan N dikali sigma XY, N dikali sigma XY, N-nya itu jumlah data, XY, sigma XY-nya berarti ini, sigma XY ini, ya, dari tabel ini. Kemudian dikurangi sigma X, nah sigma X-nya adalah ini, nah dikali sigma Y-nya ini. Nah, jadi ini bermanfaat ya untuk menghitung ini. Kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat yang mana? Nah ini X kuadrat, X sigmanya ini. Terus, nah ini. N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini sigma X-nya 3134 dikuadratkan. Nah ini nanti masukin nilai-nilainya ke dalam rumus. Silakan nanti Anda operasional perhitungannya seperti apa ya, harus harus tahu. Kemudian nanti ya bisa digunakan juga kalkulator supaya cepat. Ya. Hasilnya adalah negatif 0,16379. Negatif 0,16379. Itu nilai B. Oke. Kemudian kita hitung nilai A dengan rumus Y rata-rata dikurangi B X rata-rata. Y rata-ratanya dari mana? Dari sini ini. Y rata-ratanya adalah 82,4. Kemudian B-nya dari mana? Dari sini. Negatif 0,16379. Kemudian X-nya dari mana? X rata-ratanya dari sini. Masukkan. Oke, ini proses perhitungannya. Dapatlah A-nya adalah 99,51. Oke, ya. Sehingga didapat persamaan regresinya itu dari rumus Y sama dengan, ya, Y ini tudung ya, ada tanda, sama dengan A plus BX. A-nya adalah 99,51, yang ini. X-nya itu adalah 0, negatif 0,1679. Nah, kalau di rumus ini A plus BX, tapi kenapa di sini jadi min? Jadi 99,51 min atau dikurangi 0,16379 X. Karena di sini nilai B-nya negatif. Kalau nilai B-nya negatif, nanti berarti kan negatif kali positifnya. Jadi negatif. Pokoknya patokannya gitu ya. Kalau B-nya negatif, pasti di sininya akan jadi negatif. Y-nya. Nah, jangan sampai keliru juga menempatkan A yang mana dan B yang mana. Ya, jadi rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya. Itu persamaan regresi. Oke. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari nilai JK total. JK tot. Nah, JK total. Rumusnya adalah sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu berarti kita bisa peroleh dari sini. Nah,
sigma Y kuadrat. Y kuadrat sigmanya adalah 204,512. Ya, yang ini. Ya, ini tinggal kita masukkan sini. Kemudian jk reg A-nya adalah sigma Y dikuadratkan dibagi N. Sigma Y-nya yang ini dikuadratkan jadi berapa ya. Kemudian dibagi N. N-nya adalah jumlah data 30 data. Maka dapatlah nilainya adalah 203692,8. Oke. Kemudian jk reg B per A. Rumusnya adalah B dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. Nilainya udah ada semua belum? Sudah ada. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke, setelah kita hitung, maka dapatlah nilainya ini. Ya, hati-hati dalam proses operasional perhitungannya, teman-teman sekalian ya. Jadi kita hitung dulu nih yang 3134 dikali 2472. Jadi sigma X kali sigma Y dibagi N, N-nya 30. Ini dulu. Setelah itu baru kita kurangi 257996 dikurangi dengan hasil yang ini. Hasil yang ini. Nah, setelah dapat hasil ini, ya ini di sini kan negatif 245,6. Baru dikalikan negatif 0,1679. Dikali itu hasilnya adalah 40,23. Kenapa? Karena negatif dikali negatif ini. Ya. Dapatlah JK reg A-nya adalah 40,23. Oke, selanjutnya kita mencari nilai JK residu, yaitu rumusnya JK total dikurangi JK reg A dikurangi JK reg B per A. Nah, nilai-nilainya ini udah ada semua di atasnya. Di A, dimasukin saja ke dalam ini, dapatlah nilai JK res-nya adalah 778,97. Itu untuk JK res. Pak, nanti untuk apa sih? Nanti kita lihat ya. Yang penting teman-teman hitung dulu aja ya seperti ini. Kemudian bagaimana kita menghitung JKR? Nah, teman-teman perlu ketahui ya. Kalau kita kebutuhannya itu hanya ingin mengetahui signifikansinya saja, uji signifikansi, apakah model persamaan regresinya itu signifikan atau tidak, berarti cukup sampai ini JKRS nantinya. Nanti kita lihat ya di eh, tabel rangkumannya seperti apa. Nah, untuk uji linearitas itu ya kita harus menghitung nilai ini JK errornya. Nah, untuk menghitung JK error diperlukan tabel penolong seperti ini. Bagaimana Pak caranya untuk membuat tabel penolong ini dan menghitung JK error? Oke, kita mulai teman-teman sekalian. Kita buat tabel penolong, yaitu sini ada tabel kolom satunya adalah nomor, ya. Berarti menunjukkan data yang ke satu, kedua, ketiga nantinya ya. Ada berapa data? Nah, ini bisa lihat di nomor. Kemudian ada variabel X. Variabel X ini kita lihat di sini. Ada 94, 94, 95, nah, ada 96, 97. Dapat dari mana? Dari mengurutkan data X yang di awal. Kita urutkan. Jadi kalau di tabel penolong untuk JKR ini harus diurutkan. X-nya itu dari kecil ke besar. Diurutkan oleh Anda yang kecil, ya kan? Kemudian terus tambah besar aja. Jadi sampai yang paling besar. Itu untuk variabel X-nya. Kemudian bagaimana dengan variabel Y? Nah, ini tabel ini maksudnya di atas teman-teman sekalian ya di sini ya. Nanti bisa dihapus. Ini variabel Y gimana? Nah, variabel Y ingat teman-teman sekalian karena ini penting. Variabel Y itu kita menentukannya yaitu dengan melihat variabel X-nya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihat tadi di awal bahwa variabel X itu akan berpasangan dengan variabel Y-nya, tidak akan bisa dipisah. Sehingga ketika variabel X-nya itu diurutkan, misalnya pindah kemana, maka variabel Y-nya pun akan ikut pindah bersama dengan 9 variabel X-nya. Jadi tetap akan bergandengan ya, bersejajar gitu loh. Nggak bisa ditinggal, nggak bisa diganti dengan yang lain. Jadi variabel Y ini tidak diurutkan dari kecil ke besar gitu loh. Tetapi variabel Y itu nilainya mengikuti variabel X.
Contohnya misalnya di sini variabel X-nya adalah 94. Kan 94 nilainya kecil, berarti diurutkan nih, kita masukkan di yang paling atas itu kan, di urutan pertama karena kecil. Berarti variabel Y-nya, ini yang 80 ini, akan mengikuti variabel X-nya. Nah, jadi 80 di sini. Sehingga pasangannya itu jelas, berpasangan terus. Walaupun dipindahkan kemana, maka akan mengikuti variabel X-nya, gitu. Ya, contoh misalnya variabel X-nya 105. Nah, ini kan 105 yang mana nih? Ini. Nah, ini variabel X 105 di sini. Berarti variabel Y-nya berapa? 92. Nah, nanti ketika udah diurutkan, kan jadinya seperti ini nih, 105 di sini. Oh, kan setelah diurutkan nih. Nah, ternyata variabel X-nya itu tetap 92. Jadi 92 itu pasangannya dari 105. Nggak akan pindah gitu loh. Maksudnya nggak akan berubah. Tetap berpasangan. Jadi kalau mau pindahkan satu paket gitu loh. Variabel X misalnya diurutkan, maka variabel Y-nya mengikuti gitu loh. Oke ya, gitu. Itu untuk variabel Y. Kolom variabel X, kolom Y. Kemudian kita lihat kolom berikutnya, yaitu kolom K. Apa itu kolom K? Kolom K itu maksudnya adalah kolom yang menunjukkan kelas, kelompok kelas. K itu berarti kelompok kelas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu nilai variabel X yang sama, ini 94, kita gabungkan, kita kelompokkan dalam satu kelas, menjadi satu kelas, yaitu kita tulis kelompok kelas yang pertama, yang satu. Nah, ini ya kelompok kelas yang satu, ya kita gabung nih jadi kelompok kelas satu. Kemudian 95 karena cuma satu, ya oke, kita jadikan jadi kelompok kelas yang kedua. 96 jadi kelompok kelas yang ketiga. 97 jadi kelompok kelas yang keempat. Nah, 98, oke, karena ada dua, kita gabung menjadi satu kelompok, yaitu kelompok kelas yang kelima. 100, ini ada tiga. Ya, teman lihat ini ada tiga 100 ini. Berarti digabung menjadi satu kelompok kelas, yaitu kelompok kelas yang keenam. Dan seterusnya, Anda kelompokkan, menjadi kelompok tuh, kelas ke-7, ke-8, ke-9, sampai ada berapa kelompok kelas ini yang terbentuk. Oh, ternyata ada 16 kelompok kelas. Ya, itu kelompok kelas maksudnya begitu ya. Ya, X yang sama digabungkan menjadi satu kelompok kelas. Jadi di data ini ada 16 kelompok kelas. Oke, lanjut. Kemudian kolom N, ini maksudnya apa N? N itu maksudnya adalah jumlah data dari masing-masing kelompok kelas tadi. Ya. Nah, di sini dua. Maksudnya apa? Kita lihat di sini. Datanya ada dua untuk kelompok kelas yang pertama. Kita tulis dua. Kemudian kelompok kelas yang kedua ada berapa? Ya, cuma satu ini. Tulis satu. Kelompok kelas yang ketiga ada cuma satu ini. Ya, berarti satu. Empat cuma satu. Tulis. Ya. Kelompok kelas yang kelima. Nah, ini ada dua nih. Ya kan? Ya, ini ada dua, tulis dua. Kalau yang kelompok kelas yang keenam ada tiga, berarti tulis tiga. Dan seterusnya, Anda lihat nih, ini ada empat, ini ada satu. Nah, kalau kita jumlahkan, ya, N ini harus 30 sini. Harus ada 30 data. Karena sesuai dengan jumlah datanya 30. Oke, kemudian apalagi? Nah, kolom berikutnya, yaitu Y kuadrat. Maksudnya gimana Y kuadrat? Yaitu nilai Y ya yang ada di sini ya kolom Y ini itu semuanya dikuadratkan, 80 dikuadratkan, 80 dikuadratkan, 92 dikuadratkan, terus semuanya dikuadratkan. Berarti Y kuadratnya dapat nih 6.400, 6.400, 8.454 dan seterusnya. Ya. Setelah Y semuanya dikuadratkan, nah ini kan berarti hasilnya ada di Y kuadrat. Kemudian kolom berikutnya itu ada sigma Y.
total nilai Y untuk tiap kelas nih. Misalnya kelas yang pertama, Y-nya ada berapa? Oh, ada dua. Nah, ini 88. Jumlahkan, yaitu 160. Nah, ini maksud saya tadi, teman-teman sekalian, harus hati-hati ya penyusunan nilai Y. Ya, kenapa? Karena nanti selanjutnya ini yang dihitung adalah Y kuadrat, sigma Y kuadrat. Nah, ini. Kalau menentukan nilai Y di sininya salah, maka kesininya pun akan salah. Oke, itu prinsipnya adalah nilai Y yang ada di sini itu adalah pasangan dari variabel X-nya. Gitu. Jadi variabel X-nya ketika dipindah, maka ini pun eh, mengikuti gitu loh. Pokoknya tidak bisa lepas pasangan itu. Ini ya, jadi Y kuadrat. Oke, sudah. Kemudian sigma Y, tadi berarti ini dijumlahkan, 80 ditambah 80. Jadi setiap kelas di kelasnya itu, Y itu dijumlahkan, gitu. Nah, ini contohnya yang Y ini, dalam satu kelas ini. Jumlahkan Y-nya 84, ditambah 72, ditambah 84, berarti dapatlah 240. Dan seterusnya, ya, sampai selesai tuh, sampai data yang ke-30. Itu sigma Y. Kemudian sigma Y I kuadrat bagaimana? Yaitu dengan menghitung, menjumlahkan nilai Y kuadrat. Ini kolom ini yang satu kelas, yang ada di dalam satu kelas ini. Kelompok kelas yang pertama berarti sigma Y I kuadratnya adalah 6.400 ditambah 6.400. Berapa jadinya? Yaitu 12.800. Yang ini berapa? Jadinya 8.464. Kan? Karena kita menjumlahkan ini cuma satu, ya udah. Nah, kalau ini ada dua, berarti 6.400 ditambah 7.744, dapatlah 14 ya 14144. Ini juga udah dijumlahkan, dapatlah ini. Dan seterusnya. Oke, setelah itu apalagi? Setelah itu adalah kita, nah, setelah sigma Y kuadrat ya kita hitung. Kemudian kita akan menghitung nilai JK error masing-masing kelas. Ini JK error, JKEI itu masing-masing nanti data. Kelompok kelas yang pertama kita hitung nilai JK errornya. Dengan rumus apa? Ini rumusnya teman-teman. Nah ini, berarti Y kuadrat atau sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Itu JK error ya untuk masing-masing kelas. Nah, kita lihat di sini. Sigma Y I kuadrat, ya, sigma Y kuadrat untuk kelompok kelas yang pertama ini, ya, yaitu 12.800. Kemudian dikurangi sigma Y. Nah, sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan dibagi 2. Oke, dibagi 2. Dapatlah nilainya adalah 0. Nanti dihitung. Berarti 160 dikuadratkan dibagi 2 berapa? Nah, baru 12.800 dibagi hasilnya ini. Dari hasil ini. Dapat nilai 0 gitu kan. Kemudian yang kedua juga sama. Sigma Y kuadrat ini dikurangi 92 dikuadratkan dibagi 2 dibagi N berarti ya. Ini tuh maksudnya N ya. 2 itu N, sorry. Nah, dibagi N berarti 2 itu dari N. Nah, kalau ini satu, nah, ini juga N-nya cuma satu, ini N-nya dua, kalau ini berarti N-nya tiga, ya, seperti itu ya. Caranya begitu untuk mencari JK error masing-masing kelas. Kemudian setelah itu kita tentukan apa? Tentukan total JKE-nya. Ya ini 436. Dapat dari mana? Dari penjumlahan JK error masing-masing kelasnya.
Dapatlah nilai JK error. Total JK errornya itu. Nah, ini kita tuliskan di sini. Jadi, JK errornya itu adalah 436. Dari rumus ini, setelah kita hitung melalui tabel penolong ini tadi, ini ya, dapatlah nilainya 436. Kemudian kita hitung JKTC. JKTC-nya dapat dari mana? Dapat dari pengurangan JK res dengan JK error. Atau JK res dikurangi JK error. JK resnya yang mana? Yang ini. Ini JK res. JK errornya yang mana? Ya, yang ini. Kita hitung. Nah, hasilnya adalah JKTC ini. Nah, dari situ, teman-teman sekalian, perhitungan-perhitungan itu kita gabungkan, rangkum dalam satu tabel ini. Ya, tabel uji linearitas regresi. Bagaimana cara membuatnya? Begini. Ini berdasarkan dari rumus yang di atas ini. Ini ya. Nah, ini maksudnya yang tabel ini kita buat. Sebenarnya ini ada rumus-rumusnya ya. Rumus-rumusnya. Nah, itulah yang tadi kita hitung nih. Contoh tadi JK ini nih kita hitung. Tinggal coba kita masukkan nilainya ya. Ini juga penting ya, harus dipahami. Jadi kolom yang pertama ini sumber varian atau apa ya, sumber varian berarti ya. Ada total, ada resi A, regresi B per A, residu, tuna cocok, kesalahan. Yang tadi kita hitung-hitung itu ya sumber varian. CK total, jumlah kuadrat total. Ini. Dari mana dapat ini? Nah, kan kalau lihat di sini, di rumusnya itu kan ini, JK ini. Perhitungannya yang mana? Nah, yang tadi kita hitung tuh. Nah, ini JK total itu nilainya 204512. Ya udah kita pindahkan ke tabel ini di kolom yang ini. Jadi JK ada di baris total di sini berarti 204512. Dapatnya dari mana? Dari perhitungan yang tadi kita ini. Oke. Kemudian ada JK reg A. Ini JK reg A. Ya, ini teman-teman lihat. JK reg A. JK-nya berarti berapa JK reg-nya? Berarti 203692. Dari mana? Dari sini. Nih, JK reg A. Kemudian JK reg B per A. Dapatlah ini 40,23. Masukkan ke sini. Ya. Kemudian JK residu. Ini 778,97. Masukkan ke sini. Kemudian JKTC. Nah, ini nih JKTC 342,97 masukkan ke sini JKTC. Kemudian baru JK error. Nah, itu dapatlah nilai-nilai JK ini dari kalau dia terangkuman tabelnya ini ya. Hasilnya itu. Kemudian kalau kita lihat DK di sini nih di rumusnya, DK total itu N, DK reg A itu 1, DK reg B per A 1, DK residu N kurangi 2, DK tuna cocok K min 2, DK error N min K. Nah, ini ya DK. Nanti digunakan untuk apa? Untuk mencari F tabel nanti ya. Kita masukkan N 1 1. Nah, untuk yang DK residu kan berarti DK-nya rumusnya adalah kita lihat lagi coba biar jelas. Oh, ternyata N-2. N-nya berapa? N-nya itu 30. Berarti sesuaikan nanti dengan N-nya ya. N-nya 30 berarti di sini 30 dikurangi 2. Jadilah ini di sini ada 28 untuk DK res. Untuk DKTC hasilnya 14 dari mana? Nah, dari ini. DKTC berarti K min 2. K-nya berapa? Nah, itu kita harus lihat tadi hasil yang kita peroleh. Kelompok kelasnya ada berapa? Jumlah kelompok kelas. Oh, ada 16. Berarti JKTC itu K min 2 adalah 16 dikurangi 2. Jadilah 14. Kemudian DK errornya 14. Dari mana? Rumusnya apa? Nah, lihat di sini. DK error N min K.
N-nya adalah 30, jumlah datanya kan 30, dikurangi K. K itu berarti jumlah kelas yang terbentuk, itu jumlah kelasnya ada berapa? Ada 16. Berarti 30 dikurangi 16 sama dengan 14. Nah, ini untuk kolom DK. Dapat semua nih DK. Selanjutnya, kita lihat kolom RJK. Kolom RJK itu diperoleh dari mana? Dari hasil pembagian kolom JK ini dibagi kolom DK. Contohnya gimana? Ini contohnya nih. 203.692,8 dapatnya dari mana? Dari pembagian ini. 203.692 dibagi 1. Karena apa? JK dibagi DK kan? Nah, gitu. JK reg A. Berarti ini dibagi ini. Kalau ini maka dapatnya adalah 203.692,8. Kemudian JK reg B per A. Ini. Nah, barisnya kan ini. Berarti JK ini. JK reg B per A dibagi DK ini. Dapatlah ini. Kemudian DK residu juga sama. Ini kolom ini dibagi kolom ini. Jadi eh, untuk RJK ini adalah rata-rata dari pembagian dari kolom JK dibagi kolom DK. Ya. 342,97 dibagi 14, dapatlah ini. 436 dibagi 14, dapatlah ini. Itulah RJK. Nah, untuk apa RJK? Untuk mencari nilai F hitung. Tadi dilihat di rumus ini, ya. Untuk F hitung uji linearitas menggunakan yang F ini, ya. F linearitas, linearitas. Yaitu rumusnya adalah RJKTC, berarti kolom ini ya dibagi RJK error. Ini untuk F hitung untuk uji linearitas. Sedangkan F hitung untuk uji signifikansi nanti sebenarnya hanya butuh sampai sini nih. Jadi untuk JKTC dan JK error sebenarnya nggak butuh nih untuk signifikansi ini. Sehingga dapat F hitungnya adalah RJK reg B per A dibagi RJK res. Ini. Nah, untuk F hitungnya itu. Sedangkan yang saat ini kita pelajari adalah untuk menghitung uji linearitas. Sehingga yang kita butuhkan adalah pembagian ini. Jadi RJKTC dibagi RJK error yang ini. Dapatlah 0,7868. Itu F hitung. Nah, syarat untuk kesimpulan apakah berpola linear atau tidak, kita harus membandingkan F hitung dengan F tabel. F hitungnya udah dapat. F tabelnya gimana caranya? Kita lihat cara F tabel di sini ya. Mencari nilai F tabel. Nah, kita tentukan alfanya 5% atau 0,05 ya. Kemudian kita tentukan DK-nya. DK satunya adalah K-2, DK 2-nya N-K. K-2 itu yang mana? Yang ini berarti DK 1 itu sama dengan DKTC ini kan. Oke. Sedangkan DK 2 adalah N-K. Berarti DK 2 itu adalah DK error ya, N-K. Tinggal kita lihat ya. DK 1, DK 2. Berarti DK satunya adalah 14, DK 2-nya 14. Alfanya 0,05. Dapat dari mana nanti F tabelnya? Kita cari di tabel distribusi F yang tadi ini. Tapi kita cari yang 14. DF satunya 14. Ya. Nah ini 14. Kemudian DK 2-nya 14 juga. Titik temunya di mana? Di sini. 2,48. Coba kita masukkan nilainya 2,48. Nah ini. Itu F tabel untuk uji linearitas. Ya, nanti kalau F tabel untuk uji signifikansinya yang tadi di sini ya, berarti ini DK reg B per A 1, ini, DK reg DK residunya 28 ya. Kalau untuk yang signifikansi model persamaan regresinya, signifikan atau tidak. Nah, ini.
DK-nya ini ya 1,8 ya itunya 0,05. Tinggal kita cari di sini. Satu dengan 28. Nah, satu kan di atas nih misalnya ya teman-teman sekalian supaya tahu satu. Nah, nanti 28-nya di mana nih? Nah ini 28-nya. Ini 4, sekian untuk F tabelnya. Jadi kalau kita tulis di sini ya F hitungnya ini ya kita bagi ini bagi ini ya. F tabelnya tadi 4, sekian. Nah, baru kita bandingkan signifikan atau tidak. Nanti kita lihat untuk signifikan di sini ada nggak? Oke, sebentar. Oke, iya. Nanti untuk signifikan kita bahas di regresi ya. Terus uji regresi. Oke, setelah itu gimana? Ya kita lihat, kita bandingkan gitu loh. F hitungnya 0,7868, F tabelnya 2,48. Berarti F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka H0 diterima atau disimpulkan model memiliki regresi yang berpola linier. Itu ya. Jadi dari perhitungan-perhitungan tadi semua dikumpulkan di sini ya dapatlah ini. Jadi kalau misalnya Anda pusing ini dapat dari mana? Ya ini dapat dari mana? Ya lihat aja rumusnya yang di sini. Ini rumus di sini ya kemudian perhitungannya gimana? Ya ini cara perhitungannya. Ya, oke. Ini kita masukkan di sini ya untuk mempermudah nanti dalam menentukan F hitung dan F tabelnya. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi ini ya untuk kemudian nanti silakan nanti tugas mandiri seperti biasa dalam waktu seminggu ke depan Anda kerjakan ini soalnya, kemudian nanti dikirim ke alamat email tugas ya, seperti itu. Oke ya, demikian teman-teman sekalian untuk penjelasan materi tentang analisis persyaratan data, uji homogenitas dan uji linearitas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ya akan lebih memperjelas Anda dalam proses melakukan perhitungan di analisis persyaratan data dan bisa nanti membantu Anda, memudahkan Anda nanti dalam proses penelitian atau skripsi Anda kalau Anda mengambil mata kuliah atau penelitian kuantitatif, eksperimen atau penelitian kuantitatif korelasional. Demikian, terima kasih teman-teman sekalian. Silakan bisa di-off-kan rekamannya.